Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini berbeda dari video sebelumnya. Kalau kemarin aku bahas prediksi ujian masuk mandiri UIN tahun 2022, dan kali ini aku akan sharing tentang apa sih yang harus kamu lakukan dan penting untuk kamu ketahui sebelum ujian mandiri UIN tahun 2022. Nah, buat kalian yang baru nemu channel ini dan baru klik video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu biar aku tambah semangat lagi upload videonya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi channel YouTube ini supaya kalian terus update video-video yang aku upload setiap minggunya. Nah teman-teman, kenapa sih aku perlu membahas hal ini tentang penting yang harus kalian lakukan sebelum kamu ujian mandiri UIN tahun 2022. Nah, hal ini perlu aku sampaikan karena berdasarkan pengalaman orang-orang yang ikut jalur mandiri, banyak yang mungkin belum persiapannya terlalu matang ketika hari H ujiannya. Karena kan sekarang ujian mandiri apalagi UIN kalau di kampus aku itu dilakukan secara online. Jangan sampai kalian mungkin tidak tahu sistematika ataupun hanya berpendapat bahwa ini ujian online saja dan mungkin kalian bisa santai-santai di rumah. No, jangan sampai kalian beranggapan seperti itu. Kalian harus menganggap bahwa setiap ujian yang kalian lakukan masuk perguruan tinggi, itu bayangkan kalian persiapannya itu secara offline ataupun terjun ke lapangan. Makanya kalian perlu lakukan ini di ujian online-nya juga. Nah, kalian yang nonton video ini perlu kalian simak baik-baik videonya supaya kalian paham dan mengerti, dan perlu adanya persiapan jauh-jauh hari sebelum ujian mandiri UIN tahun 2022. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Nah, teman-teman, ada 5 hal yang harus kalian lakukan sebelum ujian mandiri UIN tahun 2022. Langsung saja, yang pertama adalah cetak ulang kartu peserta ujian. Nah, teman-teman, penting nih untuk kamu persiapkan dan cetak ulang kembali kartu peserta ujian kamu, karena jangan sampai ketika kamu sudah login di aplikasi ujian itu kamu harus foto dulu dengan menampilkan kartu peserta ujian yang kamu saat itu lakukan. Nah, makanya sangat penting nih, apalagi kalian peserta ujian mandiri, maka ini perlu kamu lakukan, perlu persiapkan dari jauh hari sebelum hari H ujian tes kamu. Nah, kenapa sih kartu peserta ujian itu sangat penting? Karena kan kalian bakal login nih, kalian akan login dengan menggunakan nomor peserta ujian. Ya, kalian harus memposisikan diri kalian itu, kalian benar-benar ujiannya itu secara offline, walaupun yang dilaksanakannya itu secara online. Jadi ini punya efek yang berbeda loh teman-teman. Kalau misalnya kalian ujian online-nya itu malah bersantai-santai, maka nanti hasilnya juga akan tidak baik loh. Kalian harus persiapkannya itu seperti kalian benar-benar ujiannya itu secara tatap muka. Ya layaknya seperti kalian ujian UTBK lah. Karena jangan sampai kalian malah ada kecerobohan ataupun kalian melakukan kesalahan-kesalahan yang itu kalian tidak ketahui. Karena kan salah sendiri loh, karena kamu tidak mencari informasinya terlebih dahulu. Kamu malah fokusnya ke lain ataupun yang lainnya. Jadi aku sarankan kalian yang ujian mandiri UIN-nya itu secara online, kamu perlu mencetak kartu peserta ujian kamu sebelum hari tes ujiannya. Oke? Next. Nah, selanjutnya yang kedua adalah belajar dan coba cek kembali jaringan kamu apakah sudah stabil belum. Nah, jadi hal ini juga poin yang sangat penting nih teman-teman. Kalau misalnya kalian malah daftar ujian mandiri lalu kamu tidak belajar, maka apa dong yang kalian akan usahakan? Kalian usahakan saja dengan cara daftarnya, tapi kalian tidak mengusahakan dengan cara lain, yaitu belajar. Bagaimana kalian mau mengisi soal-soal ujian itu kalau misalnya kalian tidak punya ilmunya, kalian tidak punya persiapannya dari jauh-jauh itu?
Masa sih kalian hanya punya effort atau usahanya dengan asal jawab? Nah, kan itu berbeda dengan hasil yang kalau misalnya kalian itu belajarnya dengan asal-asalan, dengan orang yang belajarnya itu mati-matian dan berusaha keras untuk menggapai apa yang ia cita-citakan untuk kuliah di perguruan tinggi. Nah, maka dari itu kamu harus belajar, kamu harus punya ilmunya dulu, kamu harus matangkan persiapan kamu supaya usaha yang kamu lakukan itu tidak akan mengkhianati hasilnya. Lalu bagaimana dong dengan kestabilan jaringan? Nah, kalau misalnya sebagian besar dari pejuang mandiri UIN itu dilaksanakan secara online, maka perlu nih kalian perhatikan, misalnya di malam hari, kemudian esoknya di pagi hari, ataupun pas subuh-subuhnya. Kalian lihat nih, apakah jaringan ataupun tempat yang kalian tempati untuk ujian mandirinya itu sudah cocok tidak? Jangan sampai ketika pas ujiannya di tengah-tengah sudah berjalan lalu jaringannya terputus. Ya, jangan sampai ya teman-teman. Kalau misalnya terdapat kendala pas di tengah-tengah ujian tes kamu, maka ada resikonya loh teman-teman. Mungkin tiba-tiba akan keluar dari web itu, ataupun mungkin juga akan keluar dari aplikasi itu dan selesai, padahal kalian belum selesai jawab soalnya. Nah, jadi aku sarankan kalian pastikan jaringan kamu itu stabil dan lancar. Oke? Nah, terus lanjut ke poin yang ketiga yang sering banyak ditanyakan oleh teman-teman semua, apalagi pejuang mandiri UIN yang dilakukannya secara online nih. Oke. Nah, banyak dari pertanyaan di kolom komentar dan juga DM Instagram dari mulai kemarin-kemarin yang katanya, "Kak, bagaimana sistem ujiannya kalau UIN-nya itu dilakukan secara online? Apakah ada aplikasinya gitu? Apakah itu juga sama dengan sistem ujian UTBK yang dilakukan secara 2 gelombang nih, Kak?" Oke, di sini aku baru menjawab bahwasanya untuk ujian yang dilaksanakan secara online itu menggunakan aplikasi, tapi itu tergantung dengan PTKIN-nya. Ada saja juga PTKIN yang hanya menggunakan web, ataupun juga sebagian besar yang menggunakan aplikasi, ataupun sebaliknya juga ya teman-teman. Aku kurang tahu kalau di kampus aku itu menggunakan aplikasi ujian. Jadi ya, ada di antara kalian yang nonton video ini belum paham penggunaan aplikasi ujiannya, pasti ada kok jadwal sebelumnya itu kalian akan simulasi dulu, uji coba dulu. Nah, kalau misalnya kalian melewatkan itu ya, pastinya ketika hari H ujian kalian bakal keteteran ataupun baru melihat sistem ujiannya yang kayak seperti itu. Jadi itu sih konsekuensinya kalian yang tidak ikut simulasi dengan yang ikut simulasi. Kalau misalnya yang ikut simulasi adalah mereka sudah paham tentang penggunaan aplikasinya dan lebih mudah lagi ketika hari H ujiannya. Nah, karena sudah paham prosedur-prosedurnya. Sedangkan yang melewatkan uji coba itu kalian bakal keteteran, ataupun mungkin kalian akan bingung gimana sih cara penggunaan aplikasi ini. Makanya aku sarankan yang kalian tidak sempat ikut uji coba, kalian pertanyakan kepada orang-orang yang kemarin ikut uji cobanya. Jadi setidaknya kalian punya persiapan, kalian sudah prepare duluan. Karena kalau misalnya kalian bodoh amat ataupun menunggu di hari H ujiannya saja, ya bakalan akan seperti itu terjadinya yang kalian tidak sangka-sangka sebelumnya. Jadi di aplikasi itu akan kelihatan kalau misalnya kalian sudah mendekati nih waktunya untuk ujian, bakal kelihatan untuk segera tombol mulai ujiannya. Jadi kalau misalnya kalian sudah klik, nah jadi kalian sudah sedang berlangsung melaksanakan ujian mandirinya. Oke, jadi sudah paham ya teman-teman? Next, ke poin selanjutnya, yang keempat adalah yang sering juga ditanyakan oleh para pejuang mandiri UIN tahun 2022, yaitu adalah, "Kak, mendingan pakai laptop atau pakai HP?" Nah, laptop dan HP itu sama-sama bisa digunakan untuk tes ujian mandirinya. Cuma perbedaannya itu akan lebih lancar lagi kalau misalnya kalian menggunakan laptop. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada laptop, ya it's okay, kalian masih bisa menggunakan HP kalian. Jadi jangan paksakan kalau misalnya tidak ada laptop, mendingan pakai HP. Yang penting jaringan kalian stabil dan tidak keluar-keluar dari aplikasi tersebut. Jangan sampai kalian sudah pakai HP kemudian tiba-tiba tempat ataupun jaringannya di situ tidak stabil, ya konsekuensinya kalian akan rasakan. Jadi yang terpenting adalah keduanya itu sama-sama bisa digunakan tes ujian mandirinya. Cuma kalau aku sarankan kalian menggunakan laptop, tapi kalau misalnya nggak ada laptop ya it's okay, kalian menggunakan HP saja. Oke, Oke, selanjutnya di poin yang terakhir yang kelima adalah siapkan alat-alat tulis
di sekitar kalian. Nah, ini nih yang perlu kalian persiapkan juga, karena jangan sampai kalian sudah mulai nih start ujiannya lantas kalian kesana kesini ambil ini ambil itu. Ya sebaiknya lah kalian fokus di tempat kalian mengerjakan soal, benar-benar konsentrasi, benar-benar kalian posisikan diri kalian bahwa kalian sedang ujian nih di tempat itu, ataupun kalian memposisikan diri kalian kalau misalnya kalian ikut UTBK ya layaknya seperti kalian ikut UTBK. Jangan sampai kalian berpikir atau menganggap ya ini ujian online kok, kalian bisa berlea-lea sambil bareng mengerjakan soal. Ya jangan sampai kalian gitu ya teman-teman. Jadi pastikan kalian posisikan kalian benar-benar melaksanakan ujian itu ya secara offline, ya secara serius, secara konsentrasi. Jadi kamu sebelumnya persiapkan mulai dari kertas, pulpen dan yang lainnya, dan itu dilakukan sebelum ujian kamu dimulai. Nah, jadi sudah paham ya teman-teman? Oke. Nah teman-teman, itulah tadi 5 poin yang penting untuk kamu lakukan sebelum ujian mandiri UIN tahun 2022. Oke, nah yang paling terpenting juga sih yang aku ingin sampaikan, kalian juga perbanyak berdoanya. Semoga kali ini adalah perjalanan terakhir kalian, benar-benar juga rezeki kalian untuk bisa lolos masuk ke perguruan tinggi impian kalian. Aku doakan kalian semoga lolos ya nonton video ini, amin amin ya robbal alamin. Semangat, perbanyak doanya, dan aku doakan semoga dimudahkan ke depannya. Sampai di sini dulu videonya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa share di teman-teman kalian sebagai pejuang mandiri UIN tahun 2022. Oke, jika ada yang perlu ditanyakan langsung saja tanya di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian perlu bercerita sesuatu ataupun ingin kalian ceritakan seputar dunia perkuliahan, boleh langsung DM Instagram pribadi aku @rizkayaniamra. Ya, sekali lagi aku sampaikan, klik tombol subscribe channel YouTube ini biar aku tambah semangat lagi upload videonya nih teman-teman. Dan kalau misalnya kalian perlu menyarankan apa sih konten selanjutnya yang perlu aku bahas dan itu sesuai dengan kebutuhan kalian nih teman-teman, jangan lupa request di kolom komentar ya. Oke? Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Semangat pejuang mandiri UIN tahun 2022. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.